Belakangan ini ada satu keputusan pemerintah Indonesia yang bikin heboh dan memecah belah banyak pihak, yaitu bergabung dengan Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional baru yang tujuannya menyelesaikan konflik Gaza. Langkah ini sontak memicu perdebatan yang sangat sengit di seluruh negeri. Oke, biar kita semua makin paham, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita akan lihat apa itu Dewan Perdamaian, apa saja argumen yang pro dan kontra, di mana posisi unik Indonesia dalam hal ini, dan apa pertanyaan mendasar di balik semua ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi apa sih sebenarnya institusi yang satu ini? Kenapa bisa jadi omongan semua orang? Jadi gini, ini tuh sebuah badan internasional yang idenya datang dari mantan Presiden AS, Donald Trump, sebagai cara baru untuk mengatasi konflik di Gaza. Dan Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia ikut gabung. Nah, dari sinilah semua percakapan nasional yang panas ini dimulai. Dan ngomong-ngomong soal komitmen, angkanya nggak main-main loh. Potensi komitmen finansial dari Indonesia bisa mencapai 17 triliun rupiah. Ya, angka sebesar ini tentu saja bikin perdebatannya jadi makin panas kan? Nah, ini membawa kita ke sudut pandang yang pertama, yaitu argumen dari pihak yang pro yang melihat Dewan ini sebagai sebuah langkah yang pragmatis. Menurut para pendukungnya, Dewan ini tuh sama sekali bukan buat menyaingi PBB, malah sebaliknya. Mereka berargumen bahwa Dewan Perdamaian ini sebenarnya punya landasan hukum dari PBB lewat sebuah resolusi Dewan Keamanan yang mengikat. Nah, strategi utamanya itu bertumpu pada konsep yang disebut perdamaian negatif. Maksudnya gimana? Gampangnya gini, tujuan jangka pendeknya itu bukan langsung cari solusi permanen yang sempurna, bukan. Tapi yang penting, hentikan dulu kekerasannya. Itu langkah pertama yang paling krusial. Jadi penting untuk dicatat ya, ini bukan cuma sekedar wacana kosong. Resolusi PBB itu mengadopsi rencana 20 poin yang isinya langkah-langkah konkret, seperti demilitarisasi Gaza, penarikan pasukan IDF, pertukaran tahanan, sampai pembentukan Komite Pemerintahan Sementara Palestina. Oke, sekarang kita lihat dari sisi seberangnya. Karena bagi banyak pihak, Dewan Perdamaian ini justru dilihat dengan penuh rasa curiga. Bagi para kritikus, ide dasarnya aja udah kontradiktif. Mereka anggap ini semacam lelucon. Mempertanyakan gimana bisa pihak yang selama ini jadi pendukung utama salah satu sisi konflik tiba-tiba bisa dipercaya jadi penengah yang netral. Dan rasa skeptis ini sebetulnya bukan tanpa alasan. Dasarnya adalah sejarah panjang kebijakan Amerika Serikat yang oleh para kritikus dianggap sangat berpihak dari dulu sampai sekarang. Keraguan ini makin besar kalau kita lihat siapa saja orang-orang di baliknya. Ada Donald Trump yang kebijakannya dikenal pro-Israel, lalu ada Tony Blair, arsitek perang Irak, dan juga Steve Witkoff. Jadi rekam jejak mereka inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apa bisa mereka dipercaya untuk menciptakan perdamaian yang adil? Nah, semua perdebatan ini, pro dan kontra, akhirnya menempatkan Indonesia di posisi yang bisa dibilang serba salah. Kita seperti terjebak di antara realitas politik global dan janji prinsipil kita sendiri. Disinilah letak dilemanya. Di satu sisi, ada argumen pragmatis. Ini instrumen PBB, kenapa tidak kita manfaatkan? Tapi di sisi lain, ada argumen prinsipil. Ini jebakan neokolonial. Kita harus menolaknya demi amanat konstitusi dan solidaritas kita pada Palestina. Jadi, pilih yang mana? Diplomasi pragmatis atau solidaritas idealis? Bahkan, ada juga loh spekulasi soal motif lain yang tersembunyi. Ada yang menduga, jangan-jangan langkah ini bukan murni soal Gaza, tapi lebih sebagai tiket masuk strategis agar Indonesia bisa diterima jadi anggota OECD, sebuah tujuan ekonomi jangka panjang kita. Pada akhirnya, semua perdebatan yang rumit ini, semua argumen pro dan kontra, semuanya mengerucut pada satu pertanyaan mendasar. Pertanyaannya adalah, bisakah sebuah rencana perdamaian kita percaya kalau orang-orang yang merancangnya justru tidak kita percaya? Bisakah kita memisahkan sebuah alat dari pembuatnya? Apakah sebuah instrumen perdamaian bisa efektif kalau tangan yang memegangnya dianggap tidak netral? Nah, inilah inti dari dilema yang dihadapi Indonesia, dan ini pertanyaan yang layak kita renungkan bersama.